Halo ladies and gentlemen, welcome back again di We Are Listening. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita I Picked Up an Attribute episode 13. Let's go up, relax. Lanjut dari episode kemarin, Shin memperlihatkan kelompok Xiaobai yang bersiap untuk kembali menuju ke lembah 1000 musim gugur. Karena di situ para murid sudah mendapat sinyal dari Mbah Ketua yang menandakan bahwa sekte lembah 1000 musim gugur sudah aman. Sementara di sisi lain, Junior Ling ini tengah mencoba bersembunyi dari kelompok para murid. Di situ Junior Ling ini berencana untuk mengisi energi spiritualnya yang mau habis. Karena jika energi spiritualnya sampai habis, maka Junior Ling ini akan berubah wujud menjadi Wuyo. Ya, si penyihir merah dulu. Jadi sekarang Junior Ling kita sebut Wuyo saja, supaya tidak bingung. Akan tetapi di saat Wuyo ini hendak mengisi energi spiritualnya, dirinya ini malah terkonang oleh Xiaobai. Alhasil belum sempat sampai mengisi energi, si Wuyo ini sudah keburu berubah wujud menjadi penyihir merah lagi, membuat Xiaobai seketika langsung kadapat. Dengan begitu Wuyo pun langsung ngepondeng-pondeng Xiaobai, dan Shin pun berganti memperlihatkan si Asia dan kawan-kawan yang masih berada di sekte lembah 1000 musim gugur. Terlihat di situ mereka tengah nyantai ngeteh bersama. Namun si pria gondrong ini nampak sedikit bad mood kepada Asia, karena si Asia ini malah menerima tawaran untuk menjadi ketua sekte lembah 1000 musim gugur. Melihat pria gondrong murung, Asia pun berusaha untuk menenangkan pria gondrong. Asia mengatakan, "Guru, percayalah padaku kali ini. Jika aku menjadi ketua sekte, itu pasti akan sangat membantu untuk mencari cara menyelamatkanmu." Dan tak lama kemudian tiba-tiba Xiaobai pun muncul mendatangi Asia. Di situ Xiaobai pun melaporkan bahwa dirinya benar-benar merasa bersalah karena tidak bisa menjaga adik seperguruannya dengan baik. Xiaobai pun menjelaskan bahwa tanpa sengaja Junior Ling terjatuh dari tebing dan hanyut terbawa arus air. Sekarang dia tidak bisa ditemukan. Akan tetapi si Asia yang mendengar itu benar-benar sangat santuy. Ya, karena Asia ini sudah bisa menyadari bahwa itu bukanlah Xiaobai yang asli, alias si Wuyo yang sedang menyamar menjadi Xiaobai, yang malah membuat Asia ini langsung menjotos si Wuyo yang menyamar itu. Dan akhirnya berubah wujudlah si Wuyo ke penampakan aslinya. Asia pun bertanya-tanya di manakah Junior Ling, Xiaobai, dan para murid lainnya, dan apa yang sebenarnya ingin Wuyo lakukan di lembah 1000 musim gugur ini. Dan Wuyo pun pada akhirnya menjelaskan bahwa sejak awal Junior Ling adalah aku. Xiaobai tadi hanya ku jotos sampai pingsan, lalu kuikat saja. Mendengar itu Asia pun masih merasa mungkin aja si Wuyo ini masih berbohong, karena memang Wuyo kan spesialis siluman tipu daya. Asia pun berusaha mengancam Wuyo supaya untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya. Akan tetapi di situ mereka tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya si Yuni, karena bertepatan sekali si Asia dan Wuyo ini terlihat dalam posisi yang sangat tidak ramah. Momen ini sama persis seperti saat Wuyo terjegur di bak mandinya Asia. Seakan-akan Asia ini sedang melakukan hal yang membanggongkan dengan Wuyo. Asia berharap si Yuni ini masih tetap aja polos dan tidak salah paham akan hal tersebut. Sementara Yuni yang melihat itu pun seketika langsung berkata, "Asia, bisa-bisanya kau melakukan ini di belakangku. Apakah kalian sedang bermesraan?" Asia yang mendengar itu pun semakin panik dan tak menyangka kenapa sekarang Yuni bisa tahu hal seperti itu. Dan dijelaskan ternyata pria gondrong lah yang memberitahu si Yuni
tentang hal-hal tersebut. Ya, meracuni pikiran Yuni yang awalnya polos ini. Memang kampret juga ya si pria gondrong ini. Dengan terjadinya keributan itu membuat Wuyo memiliki kesempatan untuk kabur aja dari situ. Menyadari Wuyo kabur, Xia pun langsung dengan cepat menyuruh si Yuni untuk mengejar si Wuyo. Singkat cerita, dikejarlah si Wuyo oleh Yuni dan Asia. Hingga pada akhirnya mereka berhenti di halaman depan seperti biasanya. Lalu di situ terlihat Asia dan Wuyo pun sama-sama bersiap untuk meluncurkan kekuatan spiritualnya masing-masing. Ya, adu mekanik. Akan tetapi yang sangat membanggongkan sekali, pada akhirnya si pria gondrong pun muncul yang langsung menghentikan kelakuan Asia dan Wuyo. Asia pun bertanya-tanya apakah gurunya ini sudah saling kenal dengan si Wuyo ini, dan dijelaskanlah oleh pria gondrong bahwa gadis ini adalah keturunan keluarga Yan dari 3 istana kehidupanku. Meski kelihatannya nggak plei, dia ini tidak pernah melakukan kejahatan besar. Bisakah kau ampuni dia? Asia yang mendengar itu pun tak menyangka kenapa pria gondrong tidak pernah menceritakan hal tersebut kepadanya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba mereka kedatangan si Xiaobai yang asli. Nampak Xiaobai ini kondisinya sangat membanggongkan sekali. Di situ Xiaobai berlari menghampiri Asia seraya berteriak bahwa Junior Ling itu adalah siluman merah yang sedang menyamar. Lembah 1000 musim gugur dalam bahaya. Mendengar itu, Asia pun malah ngelawak. Aku rasa penampilanmu terlihat lebih berbahaya. Memang nampak udah kayak orang gila aja si Xiaobai ini. Karena posisi Wuyo juga ada di situ, membuat Xiaobai ini semakin koar-koar akan kelakuan si Wuyo ini. Dengan begitu, pria gondrong pun langsung berkata kepada Wuyo, kalau sudah seperti ini, jika pengen menyelesaikan kesalahpahaman, katakanlah apa alasan kau datang ke lembah 1000 musim gugur. Aku aja juga nggak tahu kenapa kau datang ke lembah ini. Dan Wuyo pun menjelaskan, aku dengar ketua sekte pertama dari lembah 1000 musim gugur meninggalkan warisan untuk mencapai tahap di atas pil dasar. Aku datang untuk warisan itu. Pria gondrong yang mendengar itu seketika langsung beraing maung kepada Wuyo. Pria gondrong mengatakan, aku telah meninggalkan begitu banyak warisan, bisa-bisanya tidak diwariskan. Pewaris istana 3 kehidupan bisa-bisanya mau mencuri warisan orang lain. Ini adalah aib bagiku. Benar-benar membanggongkan sekali. Sementara Asia di situ memohon kepada Xiaobai untuk tidak menyebarluaskan masalah ini, karena mau bagaimanapun Wuyo ini adalah keturunan dari gurunya, yaitu pria gondrong. Jadi mohon dimaklumi aja. Dan Xiaobai pun mengiyakan perkataan Asia. Lagian Wuyo ini tidak merugikan lembah 1000 musim gugur. Lalu di situ Xiaobai pun berkata kepada Asia bahwa besok dirinya akan pergi meninggalkan lembah 1000 musim gugur. Xiaobai ini ingin berkelana seperti yang telah Asia katakan sebelumnya. Jalan harus dijalani selangkah demi selangkah. Xiaobai akan berkelana dan menjadi lebih kuat lagi. Dan Asia pun hanya bisa mendoakan yang terbaik aja untuk si Xiaobai ini. Lalu Xiaobai juga menginfokan bahwa besok adalah hari pengumuman bagi Asia menjadi ketua sekte. Xiaobai khawatir mungkin aja akan ada orang yang menentang hal tersebut. Namun Asia menyuruh Xiaobai tenang aja karena Asia sudah memiliki solusinya. Dan scene pun berganti di keesokan harinya, hari dimana Asia dilantik menjadi ketua sekte lembah 1000 musim gugur. Terlihat halaman utama lembah 1000 musim gugur sudah dihadiri oleh semua orang di sekte lembah. Singkat cerita, diumumkanlah kepada semua orang bahwa sekarang Asia akan mengambil alih posisi ketua sekte, menjadi ketua ke-9 di sekte lembah 1000 musim gugur. Terlihat beberapa murid memang ada yang menentang. Mengapa harus Asia yang menjadi ketua sekte? Itu tidak masuk akal. Atas dasar apa seperti ini? Mbah ketua yang melihat situasi itu pun memutuskan untuk maju dan berpidato. Kalian jangan lupa, ketika semua sekte berkhianat dan negara Xuanwu menyerang, siapa yang menyelamatkan lembah 1000 musim gugur ini dari bahaya? Sekarang aku sudah terluka parah, sudah tidak bisa melindungi keselamatan sekte lagi. Orang hebat seperti saudara Feng Xia sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi dia malah mau menyelamatkan sekte lembah 1000 musim gugur. Ini adalah berkah. Setelah itu Asia pun juga ikut berpidato. Dalam pertempuran ini lembah 1000 musim gugur rugi besar. Sebagai ketua sekte
terbaru, aku sama sedihnya seperti kalian. Lembah 1000 musim gugur adalah rumah kita bersama. Bahkan jika sekarang lembah ini hancur, aku juga tidak akan meninggalkannya. Dan di situ Asia pun menunjukkan apa yang akan dirinya lakukan nanti sebagai ketua sekte lembah. Yang pertama, Asia akan membangun ulang sekte lembah, memperkuat pertahanan, memperluas area latihan dan sebagainya. Lalu yang kedua, Asia akan mengajarkan teknik dan jurus unik serta hebat kepada para murid sekte. Dan yang ketiga, Asia akan menerapkan sistem misi untuk para murid. Misi itu akan dibagi menjadi beberapa kubu dan setiap kelompok nanti akan mendapatkan poin kontribusi yang bisa ditukar dengan hadiah. Dengan begitu maka para murid lembah akan bisa menjadi lebih kuat lagi. Para murid yang mendengar itu pun seketika langsung tertarik dan bersorak gembira, berharap dengan posisi Asia menjadi ketua bisa membuat sekte lembah 1000 musim gugur akan kembali berjaya dan kuat. Sementara di sisi lain memperlihatkan Xiaobai yang juga turut bahagia akan pidatonya Asia. Bersamaan dengan itu juga Xiaobai akan pergi meninggalkan lembah 1000 musim gugur, berkelana untuk menjadi kuat. Xiaobai juga akan berusaha berjuang seperti Asia hingga saat dirinya nanti kembali, Xiaobai tidak akan mengecewakan Asia. Dan episode pun bersambung ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke ladies and gentlemen, see you in the next level. Goodbye.